Terus Gus, emang bener Gus mau menikah lagi? Ya saya menjawab, ya saya mau menikah lagi. Kalau pengen nikah lagi itu memang saya pengen menikah lagi, pengen. Saya itu kalau mau menikah lagi, saya juga pilih-pilih. Saya mempertimbangkan dan saya istikharah. Jika Allah yang sudah menunjukkan di dalam istikharah itu pantas untuk saya, maka saya akan menikahinya. Lah tante ini kalau melihat saya orangnya gimana? Baik. Saya baik, terus tampan. Saya pertama kali ketemu laki sama sebelumnya. Pertama kali ketemu saya langsung simpatik. Jadi gini tante, ada apa ya? Sama sih sebenarnya di saat pertama kali aku ketemu dan memandangi tante, ada magnet yang berdenyut-denyut di dalam dadaku. Jadi kenapa? Oh sama, tante juga merasakan seperti itu. Oh no, yes. Yes. Apakah itu tante rasanya itu? Perasaan tante kalau berada di dekat kamu nyaman, Kalau di ada rasa nyaman. kalau di dekatku, Iya. kalau jauh dari aku gimana? Bentar. Tapi baru kali ini ya kita bisa berduaan di sini. Karena sebelum-sebelumnya kan sama Kinanti, bersama-sama. Tapi saya juga seneng banget, apalagi kita berdua ini. Seneng banget. Tapi kalau aku ngobrol sama Kinanti, tante perasaannya gimana? Laki-laki banget. Bukan Kinanti lagi tante. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN, Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Ya. Bentar guys, sabar. angka. Nanti di bulannya berapa bulan berapa tahun nanti aku ditinggalin. Semua tergantung tante. Di saat tante bisa memenuhi apa yang menjadi angan-angan saya di setiap kesunyian malam, tentunya saya akan selalu setia kepada kamu. Tetapi bila mana tante itu mengabaikan apapun yang ada di dalam pikiran saya, maka ya itu artinya tante sendiri yang berharap saya meninggalkan tante. Karena semua tergantung tante, bagaimana cara menyikapi diri tante dan harus bersikap seperti apa di depan keluarga tante. Kalau begini tante, misalkan, Masih punya uang gimana? lah kenapa tante sudah punya suami, kenapa tante tertarik sama saya? Dan nggak suka. Wah, ya. Oke guys, kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa lihum satun seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utfi biha harral wabail hadima al mustafa wal murtaba wabnahuma wa Fatima. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Al-Quran. Karena apa? Sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
takutnya gini tante, kalau suaminya tahu gimana? Sedangkan saya belum hebat, saya belum sakti. Nanti kalau saya dibunuh sama suamimu gimana? Ya itu nanti kita pikirkan bareng-bareng. Kita pikirkan bareng-bareng ya. Dan Yang penting aku nyaman sama kamu, kamu nyaman sama aku. oh, sangat nyaman tante. Jangankan duduk berdua, walaupun berpisah, saya ada di kejauhan di tengah-tengah laut sana, tante ada di daratan, saya merasa nyaman karena kenyamanan saya tidak perlu memandangi tante, tidak perlu duduk bersama tante, tidak perlu bersanding berdampingan dengan tante. Cukup berangan-angan memikirkan wajah tante dan kecantikan tante. Di situ saya sudah merasa bahagia. Pinter Google juga. Bukan pintar gombal tante, ini serius. Coba lihat itu ombak itu. Dari tengah jauh ke sana bisa datang ke sini ke tepian itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Laut saja itu berusaha mendatangi tante. Menepi ke daratan. Karena mereka terbatas oleh banyaknya kekuatan ombak di situ, maka kembali lagi mereka tidak mampu. Sedangkan saya walaupun sejauh dari tengah-tengah lautan sana, saya mampu dari sini. Mampu ke sini. Karena cinta itu perlu diperjuangkan tante. Dan cinta itu tidak mengenal angka. Usia itu hanyalah batasan angka. Nggak nyesel Gus kehilangan Kinanti, enggak lah. Kan masih ada Ayu Sekar. Enggak. Bercanda. Tenang saja, ternyata banyak sekali fan-fan yang bertanya, Gus, kenapa nggak dinikahi Ayu Sekar itu? Gus, Ayu Sekar kalau nggak mau buat saya saja. Gus, saya suka sama Ayu Sekar, boleh nggak Ayu Sekar buat saya? Ada juga yang bilang, Gus, jadikan saja Ayu Sekar istri kedua. Ada juga yang bilang, Gus, Ayu Sekar itu apa benar-benar hamil? Mana ada hamil, siapa yang menghamilinya? Terus ada juga yang bertanya, Gus, apa yang sudah Gus lakukan terhadap Ayu Sekar? Ngelakuin apa? Saya nggak ngelakuin apa-apa. Jangan traveling pikiran kalian. Terus Gus, emang bener Gus mau menikah lagi? Ya saya menjawab, ya saya mau menikah lagi, tapi nggak tahu tahun berapa. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya kita nggak tahu. Cuman kalau pengen nikah lagi itu memang saya pengen menikah lagi, pengen. Kita mencari, kita harus punya etika. Jika istri mengizinkan ya kita menikah lagi, tetapi kita harus cari perempuan yang bener-bener bukan karena nafsu ya, bukan karena harta, bukan karena ketenaran, tetapi yang bener-bener untuk di jalan Allah. Jadi untuk ibadah. Kalau memang untuk ibadah, menikah lagi karena untuk ibadah, nggak masalah. Tetapi kalau menikah lagi itu karena nafsu, bokongnya besar, susunya besar, cantiknya, seksinya, kekayaannya, ketenarannya, pangkatnya, jabatannya, itu saya nggak suka. Tidak seperti itu saya. Jadi saya itu kalau mau menikah lagi, saya juga pilih-pilih. Saya mempertimbangkan dan saya istikharah. Saya nggak peduli dia itu jelek, dia itu cacat, dia itu miskin, dia itu bodoh, dia itu hitam, dia itu merongos. Saya nggak peduli. Jika Allah yang sudah menunjukkan di dalam istikharah itu pantas untuk saya, maka saya akan menikahinya. Tujuan di dalam pernikahan yang akan saya lakukan adalah untuk memerdekakan wanita, bukan untuk menghancurkan wanita, bukan untuk memperbudak wanita, bukan untuk mendapatkan pelayanan dari wanita, bukan seperti itu. Saya tidak gila dengan namanya selakangan. Begitu, paham? Untuk mendapatkan cewek cantik,
gampang. Saya punya uang, saya bisa beli di lokalisasi. Anak-anak muda, anak-anak kampus sekarang, anak-anak yang kuliah mahasiswi lah, anak-anak SMA saja. Zaman sekarang itu anak SMA sudah berani loh buka baju loh, ya, sudah berani buka celana, ya, itu anak-anak sekarang. Nah, apakah saya akan mencari seperti itu? Tidak. Paham kalian? Paham dong, masa enggak? Suaranya kecil, Gus. Masa kecil? Nggak ada yang kecil, suaranya udah besar kok. Jadi begitu, guys. Oh, nggak bisa menahan rindu ya, karena rindu itu menyiksa. Oke. Nggak menyangka saya bisa menemukan bidadari di depanku. Sangat cantik. Apalagi saya menemukan di pinggir pantai kayak gini, saya seperti bermimpi. Kenangan kita berdua pertama kali kita ngobrol berdua 4 mata di tempat yang gorong-gorong kayak gini. Iya. Ah, nggak menyangka ya. Nanti akan siap catat di buku. Oke. Sebenarnya kalau dicatat ditulis di buku itu akan mudah hilang karena suatu tulisan yang diawali dari tinta yang menempel ke kertas itu akan mudah terhapus bila mana kena air. Simpanlah dalam hati walaupun meneteskan air mata tetap tidak akan bisa sirna. Itu juga yang ngasih kata-kata yang indah. Itu kan juga menurut saya banget. Oh no. Jadi mau dipuisin tante? Enggak. Udah. Enggak, nanti ya. Kenapa? Saya takut dicari sama Oh. anak-anak Awas tante saya. ini tante. Kita. Iya. Sarang yuk. Aduh, aku jadi malu. Enak ya tante, kita ngobrol berdua kayak gini ya. Oke, itu kasihan itu si pengawal tante nungguin. Boleh. Kok halus kayak ini? Aduh, kok cium tangan, wangi sekali. Iya. Mm-mm. Aku pulang. Iya, iya, Boleh nih, iya, ikhlas. Nanti malam kan kita ketemu lagi. Iya, ya. iya, Hati-hati. iya. Dadah dulu dong. Dadah. Dadah. Nanti malam ya. Jadi kalian seperti itu ya, guys. Saya mau pergi, persiapan menjemput Ayu Sekar. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam puter tasbih, baca sholawat. I love you semuanya. Salam sarang hiyo.